kan kemarin APBD itu apa, PBB itu apa? Apa kalau APBD kita bicara tentang apa? Skala apa? Skala nasional. Kalau APBD kita berapa nanti kalau APBD ada dua pemerintahan kabupaten dan provinsi. Untuk materi APBN APBD kita tinggalkan. Sekarang kita akan masuk kepada materi tentang pajak. Ya, pajak yang saat ini mungkin kalau di pasaran itu sedang lagi booming-boomingnya tentang pajak ya. Sekarang pembelajaran kita ini pas kita di materi yang bab 2 ini kita akan bahas tentang pajak. Ya kan? Kalau di luar sana sekarang yang tadi kan kenapa terjadi apa isu sosial di masyarakat tentang pajak. Nah sekarang kita akan belajar apa sih itu pajak. Nah tujuan kita belajar ini adalah paling tidak nanti kami bisa mengetahui pajak ini itu apa. Kalau kita nggak bayar pajak nanti bagaimana? Terus kemudian dari macam-macam pajak itu nanti apa saja? Di antaranya nanti ada objek pajak, ada di mana kita akan pelajari dan kita nanti akan memperdalam adalah bagaimana kita bisa menghitung mendapat apa namanya pajak penghasilan. Besok kalau kamu sudah bekerja, sudah pas 12 ya, itu kalian bekerja. Kalau kalian bekerja itu kan akan mendapatkan penghasilan. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan penghasilan, nanti itu yang harus kalian lakukan adalah harus membayar pajak. Nanti bagaimana cara menghitung kalau kamu sudah punya penghasilan itu bagaimana cara menghitung pajak penghasilan. Nah, sebelum kita apa ya, kita ke penghitungan pajak atau objek pajak itu apa saja, ada yang tahu apa itu pajak? Apa pengertian dari pajak? Ada apa? Nah, berarti kan setiap kan kita menggunakan pajak kan, ada pajak penghasilan, ada pajak sepeda motor, ada PDB. Nah, sekarang kalau bertanya apa sih itu pajak? Ya. Apa? Katakan dia apa sih? Paling tidak walaupun kalian bisa tahu kan itu apa sih? Ya, transaksi wajib yang harus dibayarkan oleh pada negara yang dikenakan oleh Undang-Undang Dasar, jadi sifatnya itu memaksa. Oke, pungutan ya, pungutan yang harus dibayar oleh warga negara itu pada negara dan sifatnya memaksa. Nah sekarang kalau itu memaksa berarti kamu kan harus bayar. Kalian pernah nggak berpikir pajak itu buat apa? Pernah nggak berpikir pajak itu buat apa sih? Kenapa sih sekarang semua dipajak? Untuk membiayai belanja negara yang kemarin kita bicara di APBN, ya kan? Bagaimana kita bicara di APBN itu pemasukan negara itu salah satunya adalah dari pajak. Nah kemarin kita sudah bicara tentang mengelola penerimaan negara yang ada di dalam APBN. Sekarang kita akan khusus bayar pajak. Jadi kita bayar pajak itu adalah untuk membiayai pengeluaran negara. Nah sekarang kalau kita tanya pernah beli Pepsi atau Indomaret dan ada seterusnya, bawahnya itu ada pajak 11%. Maksudnya apa? Ayo, kamu ya pajak tambah nilai. Maksudnya apa? Kenapa ada pajak 11%? Maksudnya apa? Soalnya kalau kamu mesti beli belanja di Indomaret, mau belanja di Indo, mau di motor itu mesti setelah sebelum itu nanti ada 11%-nya. Maksudnya apa? Ya besok kalau kalian belanja di Indomaret silakan sebutnya di Vista, ya, ya. Kalau besok nanti kita bisa mengumpulkan struk di sini, artinya nanti kita bisa meningkatkan apakah bertulisan 11% di sini. Apa artinya berarti? Ayo, asal kamu di situ apa ya? Nggak tahu artinya cuma bayar, tapi kamu juga harus tahu
belanja di Indomaret yang pernah beli McD, mesti kamu dikasih struk yang kamu belanjanya beli minum aja di Indomaret itu nanti ada kata 11% apa artinya. Kita akan kaitkan belajar kita pajak hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Kamu bisa mengartikan apa artinya 11% yang ada di struk itu. Ada yang bisa? Ayo, berarti apa? Kita harus bayar apa? Iya kan? Kita harus membayar pajak kan? Membayar pajak sebesar 11% dari harga yang kita beli. Nah, itu adalah contoh penerapan pajak PPN yang biasa kita harus bayar, tapi tanpa kita sadar. Ya kan? Kemarin kita sudah bicara tentang pajak-pajak langsung di dalam. Kita akan memperdalam lagi tentang pajak. Pajak itu tentang ada objek pajak, juga ada tentang penghasilan, pajak penghasilan. Nah, sebelum kita masuk kita ada video nanti kita bisa dilihat, nanti kita simpulkan sama-sama dari video ini nanti maksudnya apa. Coba simpulkan dari video tadi apa yang bisa kalian simpulkan. Bisa katakan? Saya. Ya kan? Jadi di video tersebut itu kan ada dua orang yang berdiskusi. Jadi pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur seperti yang dicontoh video tersebut itu adalah jalan-jalan di Indonesia. Oke, berarti menurut video ini bahwa kita dengan pajak itu kita akan bisa membangun negara. Kita akan bisa membangun infrastruktur yang ada di suatu negara. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya. Setiap orang yang bekerja akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Oke, ini kan percakapan dua kakak beradik ya. Yang kakak beradik, yang adiknya itu dia bekerja mendapatkan penghasilan. Di dalam penghasilan itu mereka adiknya ini berkeluh kesah karena dia harus membayar pajak. Nah, sekarang dari video ini kita ingin kalian nanti bisa menghitung. Karena nanti kalau kalian sudah bekerja, kalian juga akan harus membayar pajak. Nah, nanti kalau kalian bekerja dengan penghasilan sekian itu nanti kalian harus membayar pajaknya berapa. Nanti kita akan berhitung, belajar berhitung. Kalian nanti berdiskusi dengan teman kalian. Kalau misalkan ada pajak 300 juta per bulan, per tahun ya, per tahunnya 300 juta, itu nanti berapa pajak yang harus dibayar. Nanti kita akan berdiskusi. Nanti silakan kalian berpresentasi di depan hasil diskusi kalian nanti bagaimana.
ada 6 kelompok ya, ada 6 kelompok nanti bisa maju. Setiap kelompok nanti akan mempunyai kasus yang beda, ada yang menghitung pendapatan nasional, ada yang mencari objek pajaknya itu apa saja, ada berapa objek pajak, kemudian nanti objek pajaknya apa saja, nanti bisa kalian cari, diskusikan, nanti kita presentasi di depan. Oke? Ini yang dikerjakan, yang didiskusikan. Nanti kalau sudah selesai, silakan kelompoknya maju untuk presentasi. Jadi nanti kalian dikerjakan apa perintahnya yang ada di LKP. Paham? Paham? Saatnya memasuki jam ke-6. Ini kan berarti tidak di antara ini kan? Tapi kalau ini 200 juta berarti berapa persen dikali 100 juta per tahun. Nanti dikali Pendeknya KP. Diskusinya ya. Sekarang kita waktunya untuk presentasi. Presentasi saya mulai dari kelompok 1. Nanti silakan masuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pajak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daita, absen 12. Nama saya Dendi, absen 9. Saya Mola Sandra Pradhanti, absen 16. Nama saya Delia Monika Putri, nomor absen 4. Kalau saya tadi, saya 25. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pajak penghasilan atau PPh. Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh pribadi atau pekerjaan dalam suatu tahun pajak. Yang selanjutnya objek pajak yaitu penghasilan seperti gaji, honor, ariu, keuntungan usaha, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Yang selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai. Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak di dalam daerah PABEA Indonesia. Terus penyebaran barang dan jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak, impor barang kena pajak. Lalu yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan yang dimana pengertiannya adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan atas tanah dan atau bangunan. Lalu objeknya sendiri yaitu tanah dan atau bangunan yang memberikan manfaat dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi pemiliknya. Pajak penjualan atas barang mewah. Pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam negeri oleh produsen atau jasa impor. Barang mewah ini seperti mobil mewah, perhiasan, pesawat pribadi, dan seterusnya. Lalu yang kelima yaitu bea marka, yaitu pajak yang dikenakan atas dokumen yang nilai nilai uang bersifat perdata atau digunakan untuk keperluan di pengadilan. Dokumen seperti kwitansi, akta notaris, perjanjian, surat berharga, atau dokumen transaksi. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan reflektif. Pertama, Yang pertama yaitu apa manfaat dari membayar pajak bagi negara dan masyarakat.
menurut kamu jenis pajak manakah yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan alasannya. Jawabannya itu pajak pertambahan nilai atau PPN karena dikenakan hampir pada semua barang dan jasa yang kita konsumsi sehari-hari seperti makanan di restoran, pakaian, alat elektronik dan lain-lain. Yaitu premium. Dan yang nomor 3, apa akibatnya jika masyarakat tidak taat membayar pajak? Negara akan kekurangan dana untuk pembangunan dan layanan publik serta ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Saya kenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah dan kebetulan bertanya. Jadi apabila saya berbelanja di McD atau itu kan keluar stoknya, terus itu di bawah tertulis PPN 11%. Nah, PPN 11% itu masuk kemana dan digunakan untuk apa? Terima kasih. Oke, saya izin menjawab. Jadi PPN 11% yang biasa kita temui di setelah belanja di Indomaret atau McD itu pajak pertama nilai, yaitu contoh singkatnya misal setelah kita membeli suatu barang atau jasa totalnya 100.000 dan akan dikenakan pajak yang akan kita bayarkan untuk seluruh jumlah totalnya sebesar 11%. Jadi misal 100.000 jadinya 11.000. Dan itu nanti masuknya akan masuk ke APBN. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menceritakan di versi sedikit ya. Kita sudah disuntaskan oleh teman kalian bahwa tadi kita sudah di LKPD-nya kalian disuruh mencari macam dan objek pajak ya. Objek pajak ada 5 ya kan, ada PBB, PPN, BPN, kemudian ada bea materai, kemudian ada pajak pajak barang mewah. Nah itu tadi sudah dijelaskan dengan teman-teman apa pengertiannya dan apa bentuknya. Itu ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke presentasi yang kedua. Kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai PP ya, perhitungan PPh. Jadi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Bapak Valentino Mantiri. Saya Muhammad Hidayatullah. Saya Faidila Rahmandani. Saya Dunia Citra Edukasi. Saya Desta Abdul Rahmandani. Dan pertama-tama menjelaskan apa yang diketahui, yaitu PPKP penghasilan tidak kena pajak dengan beberapa komponen. Yang pertama itu wajib pajak disingkat PPKP dengan jumlah pertanggungannya itu 54 juta. Lalu sudah kawin atau menikah 4.500.000 dan tanggungan tiap anak itu 4.500.000. Lalu diberikan soal Ibu Sinta sudah menikah dan memiliki 2 anak yang bekerja di perusahaan swasta sebagai manajer dan dengan penghasilan bruto 300 juta per tahun. Kemudian per bulannya mendapatkan gaji 25 juta. Di soal pertama kita menentukan PTKP-nya. Nah, untuk menghitung PTKP-nya itu berdasarkan tabel di atas atau tabel saya jelaskan tadi, di mana wajib pajaknya 54 juta karena Ibu Sinta itu sudah menikah, terkena biaya 4.500.000 serta tanggungan 2 anak yaitu 4.500.000, jadi 9 juta. Semua komponen itu dijumlahkan dan total PTKP-nya adalah 67.500.000 rupiah. Jadi pertanyaan yang kedua yang B yaitu kita menghitung PKP-nya. Jadi PKP-nya ini tambahan dari penghasilan brutonya sendiri, dari penghasilan Ibu Sintanya tadi, terus sama dari sini, dari hasil PTKP-nya tadi. Jadi dikurangi terus hasilnya jadi 232.500 juta. Untuk yang ketiga, kita menghitung
pajaknya itu 5%. Kemudian skala dari 60 juta sampai 250 juta itu adalah 15%. Dari hasil PKP-nya itu kan 60 juta dari 5% yang tadi itu kita dapat 3 juta. Lalu hasil PKP-nya tadi 232.500 kita kurangi dengan 60 juta, kemudian menghasilkan 172.500, kita kali dengan 15%, menghasilkan 25.875.000. Kalau kita jumlah dengan 3 juta dan menghasilkan total PPh terutangnya itu 28.875.000. Di sini ada refleksi, yaitu yang pertama apa yang kamu pelajari dari menghitung PPh. Jadi dari menghitung PPh saya belajar bagaimana cara menentukan penghasilan kena pajak. Lalu dari penghasilan bruto setelah dikurangi PTKP, saya juga memahami bagaimana tarif pajak progresif digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar setiap tahun. Hal ini membuat saya lebih sadar tentang tanggung jawab sebagai wajib pajak. Kita menjelaskan tentang dua, apa penting bagi setiap warga negara untuk mengetahui cara menghitung pajak penghasilannya, mengetahui cara menghitung pajak mungkin pada setiap warga negara supaya pertama mengenai kewajiban perpajakan dengan benar dan jujur. Yang kedua, menghindari kesalahan atau pelanggaran yang bisa berakibat terhitung. Yang ketiga, merencanakan keuangan pribadi yang lebih baik. Dan yang terakhir, mendukung transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan negara. Selain presentasi dari kelompok kami, bila ada kesalahan kata, kayaknya tidak ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi sudah selesai dan orang yang ramai semua sudah ada yang menjelaskan bagaimana menghitung pajak, juga sudah ada yang menjelaskan bagaimana cara menghitung dari pajak penghasilan. Dan pembelajaran kita ini tadi siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dalam pembelajaran ini? Ya, dan kita di hari ini saya itu kan dalam PPh dengan beberapa langkah. Yang pertama itu menentukan penghasilan kena pajak PTKP dari penghasilan bruto setelah dikurangi PTKP. Terus saya juga memahami bagaimana cara digunakan untuk menghitung misalnya pajak penghasilan atau PPh yang harus dibayar setiap tahun. Dan hal tersebut membuat saya sadar dan lebih bertanggung jawab untuk membayar pajak tiap tahunnya. ya bagus. Berarti dari pembelajaran kita ini nanti kita bisa tahu apa sih itu pajak penghasilan dan bagaimana cara menghitungnya. Sehingga nanti kita bisa misalkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kamu bisa menghitung pajak penghasilan itu sendiri. Kalau nanti kamu sudah punya penghasilan dan kamu tadi sudah bisa tahu bahwa apa sih model-model yang harus dibayar pajaknya, gitu kan? Oke ya, sudah paham semua? Oke, kita akhiri ya. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Kita akan membahas bagaimana kita bisa menghitung pajak bumi dan bangunan. Dari pajak di rumah kalian ini nanti bayarnya berapa? Kalau kalian punya rumah, punya bangunan, nanti kan harus bayar berapa? Nanti kita akan belajar menghitung di pertemuan minggu depan. Oke, baik ya. Saya akhiri. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.